Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap belajar. Mari belajar bersama. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait materi teks eksplanasi. Sebelum saya melanjutkan materi dari teks eksplanasi, ya mungkin dalam hati kalian bertanya, mengapa kita harus mempelajari teks eksplanasi? Karena teks eksplanasi ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan apa sebab akibat dari fenomena atau peristiwa tersebut. Sudah terjawabkan pertanyaan dalam hati kalian terkait dengan mengapa kita itu harus mempelajari teks eksplanasi. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh terkait dengan teks eksplanasi ini. Contohnya terjadi sebuah gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah fenomena alam yang terjadi karena adanya goncangan akibat pergerakan lapisan batuan yang berada di sekitar permukaan bumi. Itu terkait dengan contoh fenomena alam yang terjadi ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh lagi terkait dengan fenomena sosial. Apa sih itu fenomena sosial? Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan masyarakat di mana penghasilannya terlalu rendah sehingga kebutuhan pokok sehari-harinya tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi di sini adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Saya bingung ya terkait dengan teks ini masuk ke dalam jenis teks eksplanasi atau bukan, atau masuk ke dalam jenis teks yang lainnya. Nah, untuk itu kalian itu harus mengenali terlebih dahulu ciri-ciri dan struktur dari teks itu sendiri. Harus kenalan dulu ya terkait dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, di sini teks eksplanasi itu memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain satu, yaitu memberikan sebuah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, jadi informasi yang disampaikan atau yang diberikan itu harus benar-benar fakta, bukan sebuah berita bohong atau tidak benar. Oke, selanjutnya yang kedua, hal yang harus dibahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan ini mungkin kalian sudah paham ya. Oh, ternyata ciri-cirinya memberikan sebuah informasi yang fakta. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, bersifat informatif ya di sini. Jadi tidak ada unsur memaksa pada pembaca apa yang dibahasnya. Nah, dari ciri-ciri teks eksplanasi yang ketiga tadi, kita lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi yang keempat, yaitu menggunakan kata penanda urutan ya. Ciri teks eksplanasi selanjutnya yaitu yang terakhir ya, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Jadi fokusnya terkait dengan hal-hal yang umum. Di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan hal umum itu. Contohnya di sini ada tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Oke, mungkin sampai sini kalian sudah paham terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kita lanjut lagi dari materi teks eksplanasi ini. Nah, yang selanjutnya tadi sudah masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi ya. Berarti sekarang masuk ke struktur
teks eksplanasi itu sendiri. Nah, sebuah teks biasanya dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur yang akan saya sebutkan nanti. Berarti kalau tidak sesuai dengan apa yang saya sebutkan nanti, itu masuk dalam jenis teks yang lain, mungkin teks prosedur ataupun jenis-jenis teks yang lainnya. Oke, perhatikan ya, jangan sampai kalian tuh gagal fokus ataupun gagal move on ya. Nah, di sini struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, bagaimana sih penjelasannya terkait dengan struktur yang pertama yaitu pernyataan umum? Di bagian ini ya kan, pernyataan umum ini adalah sebuah pernyataan yang membahas atau menjelaskan tentang gambaran umum. Ada fenomena peristiwa alam yang akan dibahas, ya kan? Nah, di sini poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena peristiwa alam tersebut terjadi. Selanjutnya terkait dengan struktur teks eksplanasi di sini, yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Nah, di sini ada sebab pasti ada akibatnya. Oke, saya akan jelaskan ya. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dari poin kedua terkait dengan urutan sebab akibat ya di dalam struktur teks eksplanasi ini, kamu bisa melakukan deskripsi ya, membuat deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Lanjut ya ke struktur teks eksplanasi yang terakhir. Nah, di sini teks eksplanasi atau struktur teks eksplanasi yang terakhir atau yang ketiga adalah interpretasi. Pada bagian interpretasi ini kalian itu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Jadi kalian tuh memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan struktur. Saya yakin kalian tuh sudah paham ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat buat kalian. Oke, untuk materi teks eksplanasi mungkin saya hanya menjelaskan sampai struktur teks eksplanasi ya. Selanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya terkait dengan kaidah kebahasaan dan contoh dari kaidah kebahasaan itu. Oke, sampai sini ya. Semoga bermanfaat, dan apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.